Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika cinta tumbuh di tempat yang tak seharusnya? Ana, seorang TKW asal Bondowoso, tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah saat majikannya, Faisal, jatuh cinta padanya. Tetapi cinta mereka bukanlah kisah indah tanpa rintangan. Dari penolakan keluarga Faisal hingga kehamilan yang membuat segalanya rumit, mereka harus memilih menyerah pada dunia, atau mempertaruhkan segalanya demi cinta. Akankah cinta mereka mampu bertahan di tengah badai yang terus menerpa? Oke baik, sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik lainnya. Ana menginjakkan kaki di tanah Arab dengan hati penuh harap, tetapi juga diliputi kecemasan yang tak terkira. Angin padang pasir yang panas menyambutnya begitu ia keluar dari bandara, mengingatkannya pada betapa jauhnya ia dari kampung halamannya di Bondowoso. Keputusan ini tidak mudah baginya, tetapi bayangan tentang ayah yang sakit dan adik-adiknya yang membutuhkan biaya sekolah terus terngiang di kepalanya. Ia harus kuat, walaupun hatinya bergetar membayangkan hari-hari yang akan ia jalani di negeri asing ini. Sore itu, ia tiba di rumah besar milik keluarga Al-Rashid. Bangunan megah berlapis marmer putih membuat Ana merasa kecil dan tak berarti. Seorang wanita tua yang anggun, Nyonya Amal, menyambutnya dengan senyum tipis, tetapi mata majikan perempuannya itu memancarkan ketegasan. Ana hanya bisa menunduk, takut membuat kesan buruk di hari pertama. Sementara itu, seorang pria muda berusia sekitar 30-an berdiri di sudut ruangan, mengenakan jubah tradisional Arab yang terlihat elegan. Pria itu, Faisal, menatap Ana dengan mata tajam, seolah ingin memahami siapa gadis mungil yang kini akan menjadi bagian dari rumah mereka. Hari-hari pertama Ana bekerja dipenuhi kesulitan. Bahasa menjadi kendala terbesar. Ia sering dimarahi karena salah memahami perintah atau terlambat menyelesaikan tugas. Air matanya tak jarang jatuh saat malam tiba, namun ia tak berani mengeluh. Ia teringat pesan ibunya sebelum pergi, "Jangan menyerah, nak. Semua ini demi masa depan keluarga kita." Pesan itu menjadi penguat saat ia merasa dunia terlalu berat untuk dipikul. Suatu hari, Nyonya Amal jatuh sakit parah. Dokter datang silih berganti, tetapi tidak ada yang mampu menenangkan wanita tua itu. Faisal, yang sangat dekat dengan ibunya, tampak frustasi. Dalam situasi itu, Ana, dengan kesabaran dan kelembutannya, mulai merawat Nyonya Amal seperti ia merawat ayahnya di kampung. Ia membuatkan sup hangat, menyeka keringat Nyonya Amal, dan menyanyikan lagu-lagu lembut yang biasa ia nyanyikan untuk adik-adiknya. Perlahan, kesehatan Nyonya Amal membaik, dan wanita itu mulai melihat Ana bukan lagi sebagai pekerja, melainkan seseorang yang tulus peduli. Namun, tak semua anggota keluarga memandang Ana dengan baik. Kakak perempuan Faisal, Lina, kerap melontarkan sindiran tajam. "Hati-hati dengan orang seperti dia," ucap Lina pada Faisal suatu malam. "Mereka datang ke sini hanya untuk uang. Jangan biarkan dia mengambil keuntungan." Faisal hanya diam, tetapi matanya beralih ke arah Ana yang sedang membereskan meja makan. Entah mengapa, ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya ingin membela. Semakin hari, Faisal mulai memperhatikan Ana dengan cara yang berbeda. Ia melihat betapa kerasnya Ana bekerja tanpa mengeluh, meskipun tubuhnya tampak lelah. Suatu malam, saat Ana sedang menghidangkan teh di ruang tamu, Faisal memanggilnya. "Ana," katanya dengan suara lembut, "apa yang membuatmu datang ke sini?" Ana terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menjawab jujur. "Keluarga saya membutuhkan saya, Tuan. Saya hanya ingin membantu mereka." Jawaban itu menghantam hati Faisal, membuatnya melihat gadis itu sebagai seseorang yang lebih dari sekadar pekerja. Di balik dinding rumah megah itu, Ana menyimpan luka dan kekuatan yang jarang dilihat orang. Meski ia merasa terasing di negeri yang tidak dikenalnya, ia bertekad untuk terus melangkah. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir mulai merajut cerita yang akan mengubah hidupnya, melibatkan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Ana mulai memahami ritme kehidupan di rumah keluarga Al-Rashid. Meski pekerjaannya melelahkan, ada rasa lega karena Nyonya Amal kini semakin sehat dan sering memuji kelembutan Ana dalam merawatnya. Namun, suasana hati Ana tetap dipenuhi kecemasan. Ia sering merasa diawasi. Faisal, yang dulunya jarang berbicara dengannya, kini kerap memperhatikannya dengan cara yang membuatnya bingung. Ana mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya kebetulan,
tetapi tatapan Faisal terasa terlalu intens untuk dianggap angin lalu. Suatu sore, saat Ana sedang menyapu halaman, Faisal mendekatinya tanpa suara. "Kamu bekerja terlalu keras," katanya tiba-tiba, membuat Ana hampir menjatuhkan sapunya. Ana hanya tersenyum kecil, berusaha menjaga jarak. Namun Faisal tidak pergi. Ia mulai berbicara tentang keluarganya, tentang kenangan masa kecilnya di halaman itu bersama ibunya. Ana mendengarkan dengan sopan, tetapi tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia merasa aneh berbicara sedekat ini dengan majikannya, tetapi nada suara Faisal yang hangat dan tidak menghakimi membuatnya merasa nyaman untuk pertama kalinya sejak ia tiba di rumah itu. Hubungan mereka perlahan berubah. Faisal sering mencari alasan untuk berbicara dengan Ana. Ia memuji masakan Ana yang sederhana tetapi lezat, mengajarinya beberapa kata dalam bahasa Arab agar ia lebih mudah berkomunikasi, dan bahkan memberikan waktu istirahat lebih lama saat ia melihat Ana terlihat lelah. Di sisi lain, Ana merasa campur aduk. Perhatian Faisal membuat hatinya bergetar, tetapi ia tahu batasan dirinya. "Aku hanya seorang pembantu," pikirnya berulang kali. "Tidak mungkin ada tempat untukku dalam kehidupannya." Namun, Faisal tidak peduli dengan batasan itu. Ketika Nyonya Amal mulai tidur lebih awal karena kesehatannya, Faisal sering duduk di taman pada malam hari, menunggu Ana menyelesaikan pekerjaannya. Suatu malam, ia memanggil Ana untuk duduk bersamanya. "Kamu tidak pernah berbicara tentang dirimu," kata Faisal sambil menatap bintang-bintang. Ana, yang awalnya enggan, akhirnya menceritakan tentang kehidupannya di Bondowoso. Tentang keluarganya yang miskin, tentang ayahnya yang sakit, dan tentang mimpinya yang sederhana, memastikan adik-adiknya bisa bersekolah. Faisal mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, Ana melihat ekspresi iba di wajahnya. Sikap Faisal mulai menarik perhatian anggota keluarga lainnya, terutama Lina. Kakak perempuan Faisal itu mulai mencurigai ada sesuatu yang berbeda. "Kamu terlalu sering bicara dengan pembantu itu," tegur Lina suatu hari di ruang makan. "Apa kamu lupa siapa dia? Dia tidak setara dengan kita." Faisal hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Dia manusia, sama seperti kita. Tidak ada salahnya memperlakukan orang dengan baik." Jawaban itu membuat Lina kesal, tetapi Faisal tidak peduli. Di sisi lain, Ana mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. Ia menyadari bahwa kehadiran Faisal di dekatnya selalu membawa perasaan hangat yang tak bisa ia abaikan. Tetapi bersamaan dengan itu, ia merasa bersalah. Hatinya berteriak, mengingatkannya pada posisinya. Ia mulai menghindari Faisal, mencari cara untuk tetap sibuk agar tidak harus berada di dekatnya. Namun, Faisal tidak menyerah. Setiap kali Ana berusaha menjauh, ia selalu menemukan cara untuk mendekat. Malam itu, Ana duduk di kamarnya yang sempit, menatap bulan dari jendela kecil di sudut ruangan. Ia bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa berubah sejauh ini. "Apakah aku terlalu jauh berharap?" bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi ia tidak tahu bahwa di ruangan lain, Faisal juga memikirkan hal yang sama, tentang bagaimana seorang gadis sederhana dari negeri jauh telah mengetuk pintu hatinya dan membuatnya mempertanyakan segalanya tentang hidupnya yang sempurna. Ana mencoba menjaga jarak. Setiap perhatian Faisal hanya membuat dadanya semakin sesak. Ia takut perasaannya akan tumbuh lebih dalam, sebuah hal yang tidak boleh terjadi. Ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga, sedangkan Faisal adalah pewaris keluarga Al-Rashid, seorang pria yang memiliki segalanya. Namun, Faisal tidak pernah mundur. Malam-malamnya semakin sering diisi dengan percakapan bersama Ana di taman. Tatapan Faisal yang hangat dan ketulusannya perlahan membuat pertahanan Ana runtuh. Pada suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang, Faisal mengungkapkan perasaannya. "Ana," ucapnya dengan suara bergetar, "aku tidak tahu kapan ini dimulai, tetapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan. Aku mencintaimu." Ana terdiam, seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, apalagi dari seseorang seperti Faisal. "Tuan, tolong, jangan berkata seperti itu," bisiknya, menundukkan kepala. "Saya hanya pembantu, kita tidak mungkin bersama." Tetapi Faisal menggenggam tangannya dengan lembut, membuat Ana tidak mampu menarik diri. "Aku tidak peduli dengan status kita," katanya. "Yang aku tahu, aku ingin bersamamu." Setelah malam itu, Ana diliputi kebimbangan. Ia ingin percaya pada kata-kata Faisal, tetapi ketakutan akan konsekuensi terlalu besar. Ia tahu, jika hubungan ini terungkap,
bukan hanya dirinya yang akan dihukum, tetapi Faisal juga akan kehilangan segalanya. Namun, hatinya perlahan tidak mampu menolak cinta yang Faisal tawarkan. Malam-malam penuh percakapan berubah menjadi momen-momen yang lebih intim. Mereka sering bertemu secara diam-diam, jauh dari mata anggota keluarga yang curiga. Namun, rahasia tidak bisa disimpan selamanya. Ana mulai merasa mual di pagi hari, tubuhnya lemas, dan ia mudah lelah. Awalnya ia mengira itu karena kerja keras, tetapi ketika kondisi itu terus berlanjut, ia mulai curiga. Dengan takut-takut, ia memeriksakan diri ke klinik kecil di kota. Hasilnya membuat dunia Ana runtuh. Ia hamil. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke rumah keluarga Al-Rashid, membawa kabar yang bisa menghancurkan semuanya. Malam itu, ia memberanikan diri untuk memberitahu Faisal. "Tuan," katanya dengan suara bergetar, "saya hamil." Wajah Faisal berubah tegang, tetapi bukan karena marah. Ia segera meraih tangan Ana dan berkata, "Aku akan bertanggung jawab. Kita akan melalui ini bersama." Namun, Ana tahu tidak semudah itu. "Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana jika mereka tahu?" tanyanya sambil menangis. Faisal menggenggam bahunya, menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak peduli. Kamu dan anak ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian." Tetapi kenyataan jauh lebih kejam daripada janji-janji manis. Tak lama setelah itu, rahasia mereka terungkap. Salah satu pembantu lain mendengar percakapan mereka dan melaporkan hal itu kepada Lina. Kabar itu menyebar seperti api di dalam keluarga. Ayah Faisal, seorang pria yang keras dan penuh kebanggaan, marah besar. "Kamu telah mencemarkan nama baik keluarga ini," teriaknya pada Faisal. Ana hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menangis dalam diam. Ia tahu inilah yang selama ini ia takutkan. Faisal mencoba membela Ana, tetapi ia dihadapkan pada ultimatum yang kejam. "Kirim dia pergi," perintah ayahnya. "Jika kamu tetap bersamanya, kamu tidak akan menjadi bagian dari keluarga ini lagi." Ana, yang mendengar itu, merasa hatinya hancur. Berkeping-keping, ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran Faisal, tetapi ia juga tidak sanggup membayangkan hidup tanpa dirinya. Di tengah kekacauan itu, Ana membuat keputusan yang menyakitkan. Ia akan pergi, meninggalkan Faisal dan segala mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Tetapi takdir mereka belum selesai, dan perpisahan ini hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar. Malam itu, Ana membereskan barang-barangnya dengan tangan gemetar. Perintah untuk pergi dari rumah keluarga Al-Rashid tidak langsung ia terima dari majikan, melainkan melalui seorang pembantu senior. Ana tahu bahwa Faisal pasti melawan keputusan ayahnya, tetapi ia juga sadar tidak ada gunanya bertahan. Ketika ia hendak keluar dari pintu belakang, Faisal menahannya. "Ana, jangan pergi," ujarnya dengan suara parau. Ia berdiri di depan Ana, matanya memohon, namun Ana hanya menggelengkan kepala sambil menangis. "Saya tidak ingin menghancurkan hidupmu, Tuan. Ini keputusan terbaik." Faisal tidak membiarkan Ana pergi begitu saja. Ia membawanya ke tempat yang jauh dari rumah keluarga mereka, ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana tetapi cukup nyaman, jauh dari sorotan keluarga Al-Rashid. "Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Faisal dengan tegas. Ana ingin percaya padanya, tetapi bayangan ancaman ayah Faisal terus menghantuinya. "Kamu tidak bisa melawan keluargamu selamanya," kata Ana suatu malam. "Aku hanya pembantu, Faisal. Bagaimana mungkin aku pantas berada di sampingmu?" Namun Faisal bersikeras bahwa ia lebih peduli pada kebahagiaan mereka daripada status sosial yang dipertahankan keluarganya. Hari-hari di rumah kecil itu penuh dengan harapan yang rapuh. Faisal sering datang secara diam-diam untuk membawa makanan dan kebutuhan lain, memastikan Ana tidak merasa sendirian. Kehamilannya semakin terlihat, dan meskipun rasa takut masih ada, ia mulai merasakan kebahagiaan kecil setiap kali merasakan tendangan lembut dari janin di dalam perutnya. Faisal, di sisi lain, tampak semakin tertekan. Ia tahu waktunya bersama Ana terbatas, karena keluarganya tidak akan berhenti mencari cara untuk memisahkan mereka. Suatu hari, semuanya berubah ketika Lina mengetahui keberadaan Ana. Dalam amarahnya, Lina datang ke rumah kecil itu tanpa pemberitahuan. "Apa yang kamu pikirkan, Faisal?" bentaknya. "Menyembunyikan perempuan ini, membawa aib ke keluarga kita." Ana hanya bisa berdiri di sudut ruangan dengan air mata mengalir. Lina mengancam akan memberitahu ayah mereka, tetapi Faisal memohon pada kakaknya.
Ana adalah ibu dari anakku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, katanya dengan suara bergetar. Namun, Lina tetap tidak bergeming. Berita tentang tempat persembunyian mereka akhirnya sampai ke ayah Faisal. Pria itu segera memerintahkan agar Faisal kembali ke rumah, meninggalkan Ana dan semua urusan yang dianggapnya memalukan. Faisal menolak, tetapi ancaman ayahnya semakin nyata. Jika kamu tidak pulang sekarang, kamu bukan lagi anakku, ancam ayahnya dengan dingin melalui telepon. Ana, yang mendengar pembicaraan itu, merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin Faisal kehilangan segalanya hanya karena dirinya. Kembalilah, pinta Ana dengan suara yang penuh tangis. Aku bisa bertahan sendiri. Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu. Namun Faisal tidak pulang. Keputusannya untuk tinggal bersama Ana membuatnya kehilangan posisinya di keluarga Al-Rashid. Ayahnya mencabut hak warisnya, dan Faisal kehilangan segala kemewahan yang pernah ia miliki. Ana merasa bersalah atas semua yang terjadi, tetapi Faisal tetap meyakinkannya. Aku tidak menyesal, katanya sambil menggenggam tangan Ana. Kamu dan anak kita adalah satu-satunya hal yang penting bagiku sekarang. Namun, konflik ini tidak berhenti di situ. Kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Faisal harus mencari pekerjaan untuk menghidupi Ana, tetapi ia belum terbiasa dengan kehidupan sederhana tanpa bantuan keluarganya. Di sisi lain, kehamilan Ana semakin mendekati waktunya, dan ia tahu bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan segala yang telah mereka korbankan, Ana dan Faisal harus menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, tetapi satu hal yang pasti, cinta mereka kini diuji oleh dunia yang tidak pernah menginginkan mereka bersama. Ana duduk di sudut ruangan rumah kecil mereka, memegang perutnya yang semakin besar. Bayi itu akan lahir dalam hitungan minggu, tetapi kebahagiaannya dirundung oleh rasa takut. Faisal kini bekerja serabutan sebagai sopir, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari pewaris keluarga Al-Rashid yang terhormat, kini ia menjadi pria biasa yang bergumul dengan kerasnya hidup. Ana sering mendapati Faisal pulang dengan wajah lelah dan penuh debu, tetapi ia selalu menyapanya dengan senyum, seolah semua baik-baik saja. Aku melakukan ini untuk kalian, kata Faisal setiap kali Ana menatapnya dengan cemas. Namun, perjuangan hidup mereka semakin berat. Pendapatan Faisal tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mereka, apalagi dengan persiapan melahirkan yang semakin dekat. Ana sering merasa bersalah melihat Faisal yang mengorbankan segalanya untuk dirinya. Ia berulang kali menyarankan Faisal untuk kembali ke keluarganya. Mereka mungkin akan memaafkanmu jika kamu meninggalkanku, ujar Ana suatu malam sambil menahan tangis. Tetapi Faisal hanya menggelengkan kepala. Aku sudah memilih jalan ini, Ana. Kamu dan anak kita adalah keluargaku sekarang. Ketegangan semakin memuncak ketika Ana mulai merasakan kontraksi lebih awal dari perkiraan. Faisal yang panik segera membawa Ana ke sebuah klinik kecil, tetapi dokter mengatakan bahwa kondisi Ana lemah akibat kurangnya nutrisi selama kehamilan. Mereka hampir tidak mampu membayar biaya persalinan, tetapi Faisal memohon kepada pihak klinik agar memberi mereka waktu. Saya akan bekerja siang dan malam untuk membayarnya, katanya dengan suara bergetar. Ana yang mendengar itu hanya bisa menangis. Ia merasa dirinya menjadi beban besar bagi Faisal, tetapi ia juga tahu bahwa Faisal melakukannya karena cinta. Setelah proses persalinan yang penuh perjuangan, Ana melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis bayi itu memenuhi ruangan kecil klinik, tetapi Ana terlalu lemah untuk menahan air matanya. Ia memeluk bayinya dengan tangan gemetar, sementara Faisal duduk di sampingnya, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dia sempurna, Ana, bisik Faisal, menyeka air mata di wajahnya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak. Dokter memperingatkan bahwa Ana membutuhkan pemulihan yang serius, atau kesehatannya akan terus menurun. Faisal tahu ia harus bekerja lebih keras, tetapi ia juga sadar bahwa waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Mereka membawa pulang bayi itu ke rumah kecil mereka, dan Faisal mulai bekerja tanpa kenal lelah. Ia hampir tidak pernah ada di rumah, meninggalkan Ana yang lemah untuk merawat bayi mereka seorang diri. Malam-malamnya dipenuhi tangisan bayi, sementara siangnya ia harus melawan rasa sakit di tubuhnya sendiri. Ana merasa hidupnya seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Namun, setiap kali ia melihat wajah bayi itu, ada kekuatan kecil yang tumbuh dalam dirinya. Aku harus bertahan untuknya, pikir Ana. Sementara itu, Faisal mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Ia sering batuk-batuk dan terlihat semakin kurus, tetapi ia tidak pernah mengeluh di depan Ana. Suatu malam, setelah pulang terlambat, ia duduk di samping Ana yang sedang menidurkan bayi mereka. "Aku akan memperbaiki semuanya," katanya sambil menggenggam tangan Ana. "Aku akan memastikan kita tidak hidup seperti ini selamanya." Ana hanya mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu Faisal sedang melawan dunia sendirian, dan ia takut suatu saat tubuh Faisal akan menyerah. Di tengah perjuangan mereka, Ana mulai mendengar kabar bahwa Nyonya Amal, ibu Faisal, sering bertanya tentang anaknya. Ana tahu bahwa Faisal merindukan ibunya, tetapi ia tidak pernah membahas hal itu. "Faisal," ujar Ana perlahan suatu malam, "kembalilah ke keluargamu. Jika bukan untukku, lakukanlah untuk anak kita. Dia berhak mengetahui keluarga ayahnya." Faisal menatap Ana dengan mata yang penuh keraguan. Ia tahu bahwa kembali ke keluarganya berarti membuka luka lama, tetapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ana dan anak mereka. Setelah banyak malam dilalui dengan kebimbangan, Faisal akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah keluarganya. Ia tahu ini bukan keputusan mudah, tetapi keadaan Ana yang semakin lemah dan kebutuhan bayi mereka tidak memberinya pilihan lain. Faisal menggenggam tangan Ana dengan erat sebelum berangkat, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku akan melindungi kalian berdua, apapun yang terjadi," katanya dengan suara tegas, meskipun ia tahu ia sedang menuju ke tempat di mana ia mungkin akan dihina dan diusir lagi. Ana hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan ketakutannya di balik senyum lemah. Ketika Faisal tiba di rumah keluarga Al-Rashid, ia disambut dengan keheningan dingin. Ayahnya, yang duduk di ruang tamu dengan wajah keras, menatap Faisal tanpa bicara. Lina berdiri di sudut ruangan, ekspresinya penuh ejekan. Namun, Amal, ibunya, tampak berbeda. Ia segera berdiri dan menghampiri Faisal, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu tidak pernah pulang?" tanyanya dengan suara gemetar. Faisal memeluk ibunya erat, tetapi suasana itu segera pecah ketika ayahnya berbicara. "Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah bilang, kamu bukan lagi anakku?" Faisal menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Aku di sini bukan untuk diriku sendiri," katanya dengan suara tegas. "Aku di sini untuk Ana dan anakku. Mereka butuh bantuan, ayah. Dan aku tahu keluarga ini memiliki kekuatan untuk membantu mereka." Kata-kata itu membuat kemarahan ayahnya semakin memuncak. "Kamu telah menghancurkan nama baik keluarga ini. Kamu membawa aib ke rumah ini, dan sekarang kamu punya keberanian untuk meminta bantuan," bentaknya. Faisal tetap berdiri tegak, meskipun hatinya terluka oleh kata-kata itu. Di sisi lain, Nyonya Amal mendekati suaminya. "Sudah cukup," katanya dengan nada lembut tapi tegas. "Ini anak kita, apapun yang telah ia lakukan, dia tetap darah daging kita." Lina mencoba menyela, tetapi ibunya memotongnya dengan tatapan tajam. "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu," lanjutnya. "Aku ingin melihat cucuku, dan aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan." Kata-kata itu membuat suasana ruangan berubah. Untuk pertama kalinya, Faisal melihat kelembutan di mata ayahnya, meskipun ia masih berusaha menyembunyikannya di balik sikap dingin. Nyonya Amal akhirnya memutuskan untuk menemui Ana dan cucunya. Faisal membawa ibunya ke rumah kecil mereka keesokan harinya. Ketika Nyonya Amal melihat Ana yang lemah dan bayi kecil yang sedang tertidur di pelukan ibunya, air matanya tidak terbendung. "Kamu telah melalui banyak hal," katanya kepada Ana sambil memegang tangannya. "Maafkan kami atas apa yang telah terjadi. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga kami." Ana hanya bisa menangis, tidak percaya bahwa akhirnya ada secercah harapan di tengah kesulitan mereka. Namun, tidak semua anggota keluarga Al-Rashid menerima Ana dengan baik. Lina tetap memandang Ana dengan penuh kebencian dan sering melemparkan komentar pedas di belakangnya. "Dia hanya menggunakan Faisal untuk uang. Kita," kata Lina suatu hari. Tetapi Faisal tidak tinggal diam. "Cukup, Lina," ujarnya dengan tajam. "Jika kamu tidak bisa menerima Ana, maka aku dan anakku tidak akan pernah kembali ke rumah ini." Ancaman itu membuat Lina terdiam, meskipun kebenciannya tidak surut. Meskipun diterima kembali oleh keluarganya, perjuangan Ana dan Faisal belum selesai. Mereka masih harus menghadapi penolakan masyarakat sekitar dan pandangan miring yang selalu menghantui mereka. Tetapi Ana, yang kini didukung oleh Nyonya Amal, mulai menemukan kekuatannya kembali.
Ia tidak lagi merasa sendirian. Dan meskipun jalan yang mereka tempuh penuh duri, Anna dan Faisal berjanji untuk tetap bersama, melindungi cinta yang telah mereka pertahankan dengan segala pengorbanan. Kini, mereka memiliki harapan baru untuk masa depan yang lebih baik, meskipun perjalanan menuju kebahagiaan sejati masih panjang. Cinta yang tulus mampu melampaui batasan sosial dan budaya, tetapi perjuangan dan keberanian untuk menghadapi rintangan adalah kunci untuk memperjuangkannya. Syukron kasiron, sahabat Mizan Story. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.